Umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat sore. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Diaken Nyonya Murni Sregar Sianturi. Umat Tuhan, mari berdiri untuk memulai ibadah, diawali dengan menyanyikan himne Pelkat PKP. Satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia dalam karya kita kembangkan mahaturiya. Ada kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kepadamu Tuhan pada sore hari ini, kami datang menaikkan syukur limpah terima kasih atas berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Sehingga pada sore hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu dari Pelkat PKP boleh hadir bersama-sama untuk beribadah pada sore hari ini. Bapa di surga, biar Engkau berkati kami, Kau urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah ibadah pada sore hari ini hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh.
Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu membuka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 4. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur ya Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan pada sore hari ini, atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini kepada kami ya Bapa, sehingga pada sore hari ini Tuhan kami masih diberikan waktu dan kesempatan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah Pelkat PKB. Walaupun Tuhan kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kasih-Mu Tuhan tidak terkurang dari kami. Bapa di sorga, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini Tuhan, biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu yang selalu ada pada diri kami masing-masing yang dapat mengikuti ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami serahkanlah seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami ya Tuhan atas pelanggaran kami dan kesalahan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu. Inilah Bapa doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ke 4 yang menyatakan, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesok harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan pada ibadah keluarga pada hari Rabu kemarin, melalui kitab Kisah Para Rasul pasal 3, dikisahkan perihal kesembuhan serta pemulihan seorang pengemis lumpuh yang biasanya duduk meminta-minta persis di gerbang masuk bait suci, yang oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menjadi momentum atau kesempatan emas bagi kedua Rasul Kristus itu untuk menunjukkan kuasa pemulihan dalam nama Yesus serta untuk memberitakan kebenaran Injil Kristus. Peristiwa Yesus yang merupakan penggenapan yang sahih dari nubuatan bahwa kesembuhan pengemis lumpuh berkebangsaan Yahudi yang dikenal oleh orang banyak Yahudi karena sedari kecil memang ia lumpuh dan duduk meminta-minta di gerbang bait suci yang bernama gerbang elok atau gerbang indah. Oleh kuasa nama Yesus tersebut adalah penggenapan dari rencana kerajaan Allah, bahwa benarlah dalam nama Yesus Allah Bapa mendatangkan waktu kelegaan, waktu pemulihan atau kesembuhan yang dari semula diuntukkan sebagai Kristus atau sebagai Mesias, sebagai penolong dan pemulih bagi siapa yang percaya atau yang beriman kepadanya. Dan sebagai wujud awal atau wujud perdana dari pemulihan itu, setelah pemulihan fungsi fungsional para rasul guna menjadi pernyataan dari makna mengapa Yesus harus naik dan kembali tinggal di sorga, yakni sampai tibanya atau berlangsungnya waktu pemulihan terhadap segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus pada zaman dahulu. Bisa dibaca ibu-ibu nanti di Kisah Para Rasul 3 ayat 20 sampai 21. Yang artinya pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Petrus dan Yohanes tersebut adalah suatu kebenaran ilahi yang juga tertulis sebagai nubuat dalam kitab Taurat dan kitab para nabi yang dalam kekristenan disebut sebagai kitab Perjanjian Lama. Namun apa yang terjadi? Sementara ada banyak jemaat Yahudi yang mengalami kesukacitaan oleh pemberitaan Injil oleh Rasul Petrus dan Yohanes, yang menyebabkan pada waktu itu ada 5.000 orang laki-laki menjadi percaya beriman kepada Yesus Kristus. Namun di pihak lain tidak sedikit juga yang menjadi gusar dan menjadi sangat marah oleh pertobatan banyak orang. Menjadi Kristen di bait suci dan memberi diri menjadi pengikut Kristus, utamanya para imam-imam, kepala dan komunitas jemaat asal mazhab Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal, serta adanya langit baru dan bumi baru pada saat berakhirnya waktu yang fana di dunia ini. Mereka pun lalu berbondong-bondong datang bersama pihak keamanan bait suci yang didukung tentara Romawi dan menghentikan paksa kegiatan penginjilan Rasul Petrus dan Yohanes, membubarkan kerumunan massa yang percaya pada Injil Yesus Kristus. Lalu menangkap Petrus dan Yohanes dan menjebloskan kedua Rasul Kristus itu ke dalam tahanan di Mahkamah Agama Yahudi. Seperti halnya berita bohong atau hoax yang pihak otoritas agama Yahudi rekayasa
dan sebarkan pada saat para rasul Kristus mengalami pemulihan Roh Kudus dan kemudian memberitakan Injil kepada umat yang berasal dari ujung bumi, yakni kepada orang banyak yang berasal dari 16 bangsa, 15 bangsa diantaranya berasal luar negeri Israel, yang membuat mereka semua dengan jelas mendengar dan memahami Injil dalam bahasa dari negeri asal mereka. Tetapi orang-orang Yahudi yang terusik oleh peristiwa Pentakosta itu buru-buru menebar fitnah bahwa para rasul Kristus itu tengah mabuk anggur manis. Bisa dibaca nanti di Kisah Para Rasul 2 ayat 8-13. Demikian juga saat Rasul Petrus dan Yohanes memberitakan Injil. Mengapa dalam nama Yesus pengemis lumpuh itu dapat seketika itu juga berdiri dan berjalan, sembuh dan pulih dari kelumpuhannya yang sudah dideritanya selama puluhan tahun. Kebenaran berita Injil yang merupakan penggenapan dari kitab Taurat dan para nabi itu pun coba untuk dipelintir dan direkayasa sedemikian rupa oleh imam-imam kepala dan jemaat asal mazhab Saduki untuk merusak dan menghancurkan kebenaran Injil Kristus, serta untuk menteror dan merusak nama baik para rasul Yesus Kristus dengan tuduhan menodai kesakralan bait suci, menodai agama Yahudi, dan membuat kegaduhan di kalangan umat atau jemaat peserta ibadah di dalam bait suci. Suatu tuduhan yang tidak mendasar dan hanya untuk kepentingan kaum Saduki semata. Akan tetapi tindakan memenjarakan mereka atas namakan demi kepentingan seluruh umat Yahudi, padahal pandangan teologis kaum Saduki dan kaum Farisei tentang kebangkitan orang mati dan kaum Farisei tentang kebangkitan orang mati dan hidup kekal setelah zaman berakhir nanti amat sangat berbeda. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi ya begitulah, karena dorongan egosentris serta karena sikap dan paham absolutisme mereka yang merasa diri paling benar, maka mereka selalu mengklaim bahwa yang berbeda dengan sikap dan pandangan keagamaan serta kebenaran Saduki yang dianut adalah pasti salah dan pasti sesat. Sehingga kaum Saduki ini selalu hidup dengan sikap yang intoleran, eksklusif, reaksioner, serta radikal terhadap penganut, termasuk pada sesama mazhab agama Yahudi lainnya seperti mazhab Farisi atau mazhab Esni. Misalnya, meski sama-sama beragama Yahudi, namun mereka saling tidak akur dan saling menjelekkan dan saling menikung satu dengan lainnya. Potensi untuk hidup tidak akur dan saling menjelekkan satu kepada yang lain meski dalam pelayanan yang sama dan di tempat yang sama, dengan cara menebar fitnah, menebar berita bohong atau hoax untuk tujuan merusak nama baik atau untuk membunuh karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang bukan hanya terjadi pada lingkungan agama Yahudi di bait suci pada zaman dulu, akan tetapi bisa terjadi dan masih mungkin juga bisa terjadi juga pada masa kini di GPB Tugu, di lingkungan pelayanan berjemaat
dan berunit misioner seperti di Pelkat PKP misalnya. Bila sebagai perempuan Kristen kita tidak mawas diri dan bersikap dewasa agar tidak terjebak dorongan egosentris serta terperangkap dalam sikap dan paham absolutisme, merasa diri paling benar dan selalu mengklaim bahwa mereka yang tidak sekelompok dengan kita dan yang berbeda dengan sikap dan pandangan serta kebenaran yang kita anut adalah pasti salah dan tidak benar. Dan kemudian kita kucilkan dari pergaulan dan bahkan menjelek-jelekan dalam perguncingan di dunia nyata pun dalam pergaulan sosmed di dunia maya. Karena itulah sedari dulu kala ada pepatah atau kata bijak dalam bahasa Latin yang berkata begini, litera scripta manet, artinya huruf-huruf yang tertulis dan juga kata-kata yang sudah terucap itu tidak akan berubah. Jadi bijaksanalah dengan perkataan yang kita ingin ucapkan dan tuliskan. Utamanya yang mau kita tulis dalam media sosial. Hari ini Alkitab mengatakan kita bersama untuk gubahlah untaian kata-kata yang akan kita ucap atau tuliskan agar bermakna untuk membangun dan menguatkan, menghibur dan mensejahterakan, memberi pengharapan bagi yang sedih dan putus asa, menabur cinta kasih dan perdamaian. Dan selalu hindarilah fitnah, ujaran kebencian yang merusak persaudaraan dan mencederai kebersamaan, kabar bohong dan pemutarbalikan kebenaran seperti yang diperbuat oleh imam-imam kepala dan jemaat asal mazhab Saduki dalam bacaan kita tadi. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Cocok banget. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap dan bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan kami telah mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa, yaitu Tuhan supaya kami tidak egois dalam melakukan pelayanan kami dalam berjemaat. Bapa di sorga,
Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami bisa Tuhan dapat mengikuti ibadah kami ini walaupun Tuhan lewat taping ya Bapa. Biarlah Tuhan firman yang kami telah dengarkan ya Tuhan bisa menguatkan hati dan pikiran kami dalam melaksanakan dan melalui kehidupan kami hari selepas hari. Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan kami berdoa bagi gereja-gereja di muka bumi ini Tuhan, bahkan juga Tuhan khususnya di Indonesia dan khususnya juga Tuhan di GPP Tugu. Tuhan berkatilah pelayanan yang ada di gereja kami GPP Tugu ini ya Bapak. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi Bapak Pendeta kami Pak Edi Rade ya Bapak, sebagai KMJ di gereja kami ini ya Tuhan, supaya bisa dapat melayani dengan baik dan sebagai contoh dan teladan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Bapak. Berkatilah juga Tuhan keluarga dan pelayanannya, agar diberikan juga Tuhan kesehatan yang daripada-Mu. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi Ibu Pendeta Mendangi Rompis ya Tuhan, yang juga dapat melayani, membantu pelayanan di GPP Tugu ini Bapak. Biar juga Tuhan yang selalu menyertai kehidupannya dan memberkati pelayanannya dimanapun mereka berada Bapak. Berkati juga seluruh kehidupan keluarganya dan berikan kesehatan dan keselamatan. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi pelayanan ke-6 Pelkat di gereja kami GPP Tugu ini ya Tuhan. Walaupun Tuhan tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana biasanya ya Bapak, dikarenakan pandemi ya Tuhan yang tidak kunjung selesai ya Bapak. Itu Tuhan, apapun yang dilakukan pengurus ke-6 Pelkat ya Tuhan, biarlah itu bisa membangun kerohanian semua pelkat-pelkat yang ada di GPP Tugu ini ya Tuhan. Berikanlah Tuhan juga, permudahlah semua kegiatan apa yang akan dilakukan ya Bapak, untuk membangun pelayanan dan kerohanian di gereja kami ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi karyawan GPP Tugu. Tuhan berkati, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Biarlah seluruh kehidupannya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi petugas keamanan dan petugas Satgas Covid yang baru dibentuk di GPP Tugu ini Bapak. Biarlah Tuhan juga yang mengurapi serta menyertai mereka dalam melaksanakan tugas mereka ya Bapak, agar semuanya protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik ya Bapak. Berkatilah mereka untuk melaksanakan tugasnya Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi seluruh pengurus dan pelayanan di GPP Tugu ya Tuhan, yang mungkin masih ada yang belum kami sebut ya Bapak. Kami tahu dan percaya semua keinginan pelayanan di GPP ini Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Untuk itu ya Tuhan, biarlah pelayanan di GPP kami Tuhan menjadi tambah baik lagi untuk di kemudian hari ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh pelayanan GPP ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapak. Biarlah Tuhan juga memberkati pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, anggota dewan, gubernur, wali kota, camat, lurah, bahkan Tuhan RT RW, agar bisa Tuhan melakukan tugasnya dengan baik ya Bapak. Tuhan berkati mereka, biarlah mereka dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya Tuhan. Tuhan bimbing, Tuhan pelihara mereka, agar mereka benar-benar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Begitu terutama ya Tuhan bagi petugas
Satgas COVID-19 ya Tuhan, yang mengawasi pelaksanaan vaksin. Tuhan, berkati mereka. Biarlah semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, ingatkan mereka ya Bapa, supaya mereka tidak menyalahgunakan wewenangnya Tuhan, agar bisa semuanya berjalan dengan baik dan membantu masyarakat ya Bapa, supaya kami Tuhan bisa hidup sejahtera di dalam negara kami ini. Bapa di sorga, seluruhnya kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan berdoa bagi semua jemaat sektor yang lansia ya Bapa, untuk kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menyertai serta membimbing kehidupan mereka dalam menikmati hari-hari tua mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dan memelihara mereka ya Bapa. Walaupun mereka sudah tua ya Tuhan, tapi tetap berpegang kepada-Mu ya Bapa, agar selalu bisa mengingat dan memuji dan memuliakan nama-Mu di setiap doa-doa mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi anak-anak di pelayanan GPB Tugu ini ya Tuhan, mulai dari sektor 1 sampai sektor 9 ya Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik itu mau di playgroup, di TK, SD, SMP, SMA, kuliah, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang menuntun anak-anak kami supaya berjalan di jalan-Mu ya Tuhan, menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala godaan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati seluruh generasi penerus serta menjadi calon-calon nanti pelayan di gereja-Mu ini ya Bapa. Kami serahkanlah seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, khususnya bagi Pelkat PKP yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, bahkan juga Tuhan yang belum sempat mengikutinya Tuhan, dikarenakan ada hal-hal yang tidak bisa mengikuti ibadah pada sore hari ini. Tuhan, kami serahkanlah seluruhnya kehidupan keluarga lepas keluarga ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Cukup-cukupkanlah segala kebutuhan yang diperlukan oleh ibu-ibu PKP GPB Tugu ini ya Bapa. Engkau ya Tuhan mengetahui bahwa seorang ibu itu adalah Tuhan, tanggung jawabnya sangat besar dan berperan di dalam suatu keluarga, dalam mengurus kebutuhan anak-anak, mengurus keperluan sekolah. Semua perekonomian adalah sebagai tanggung jawab dan tugas seorang ibu ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami tahu ya Bapa, mungkin banyak pergumulan-pergumulan yang ibu-ibu alami ya Tuhan, dikarenakan dampak pandemi ini ya Tuhan. Mungkin ada Tuhan yang kehilangan pekerjaannya, mungkin perekonomian ya Tuhan menurun. Kami mohon kehadirat-Mu ya Bapa, biarlah Tuhan yang mencukup-cukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan, berilah kami kekuatan, Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami dalam menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Berikanlah Tuhan kesehatan kepada seluruh ibu-ibu PKP GPB Tugu ya Tuhan, agar bisa menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang baik, dan sebagai ibu rumah tangga sebagai contoh dan teladan di tengah-tengah anak-anaknya, di tengah-tengah keluarganya, bahkan di tengah-tengah pelayanan, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat. Bapa di sorga, kami serahkanlah seluruh kehidupan Pelkat PKB ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan kepada seluruh ibu-ibu yang mungkin Tuhan tidak bisa mengikuti ibadah pada sore hari ini dikarenakan ada halangan atau kesibukan lain.
Biarlah Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah tetap Tuhan Roh Kudus selalu menuntun mereka dan tetap mengingat akan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami Tuhan pada malam hari ini memohon pengampunan kepada-Mu Tuhan. Kami banyak melakukan dosa, kekurangan kami banyak ya Tuhan, yang mungkin kami sengaja dan tidak sengaja terhadap sesama kami manusia, terhadap teman kami, terlebih di hadapan-Mu ya Bapa. Mohon ampun akan dosa dan kegelaran kami ya Tuhan. Layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar semua berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami tidak terhambat ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Inilah Tuhan doa kami dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat enggak ada sih. Bukan. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah Pelkat PKP dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh koordinator sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke koordinator Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui koordinator sektor Pelkat PKP. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa syukur yang akan kita ucapkan bersama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembiayaan pelayanan gereja, memuliakan nama Tuhan. Amin.
Ibu-ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kami atas nama pengurus Pelkat PKP dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Diaken Nyonya Murni Siregar Sianturi sebagai pemberita firman pada ibadah Pelkat PKP sore hari ini. Juga kepada operator sound system, pemandu lagu, organis, dan tim Inforkom yang sudah mendukung hingga ibadah PKP secara virtual dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.